Untuk sementara tampaknya kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud unggul di sidang MK. Ya, memang ada diskursus atau dialektika hukum ya terkait dengan pasca putusan DKPP. Karena di dalam putusan DKPP itu kalau boleh disederhanakan ada kesalahan prosedur karena ada penerimaan pendaftaran yang dilakukan sebelum peraturan KPU diubah. Peraturan KPU itu kan diubah baru 3 November 2023. Sementara pendaftaran dan berita acara tanda terima pendaftaran itu sudah dilakukan pada tanggal 25 Oktober dan berita acaranya 27 Oktober begitu. Di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu ada ketentuan suatu keputusan bisa batal kalau ada cacat prosedur, itu di dalam pasal 66 Undang-Undang 30 2014. Jadi bagaimanapun hakim-hakim ini tahu batas etis yang sedang mereka perjuangkan. Tentu mereka akan dikondisikan secara politik untuk berpihak pada kekuasaan. Tetapi nggak mungkin Saldi Isra, Soehartoyo, Bu Heni, Arief Hidayat, apalagi itu mau disebut sebagai Arief Usman, kan nggak begitu tuh. Jadi dengan sedikit bercanda kita tahu bahwa ya hakim-hakim ini meneduhkan diri untuk tidak diganggu oleh berita-berita yang ya mereka mungkin tinggal lihat bagaimana pameran cincin tapi nggak ada pameran otak di situ, pameran podcasting yang macam-macam, sambil dia merenung bahwa negeri ini membutuhkan perubahan politik dan demi perubahan politik itu keadilan di Mahkamah Konstitusi harus dimulai tanggal 22. Jadi kita tunggu itu dengan kegembiraan sebetulnya. Dan yang cuma biar aja, karena yang cemas biasanya nggak punya poin tentang masa depan Indonesia. Kubu Anies dan Ganjar bersatu. KPU terdiam tak bisa bantah pencalonan Gibran tidak sah. Untuk sementara tampaknya kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud unggul di sidang MK. Hal ini usai KPU bungkam dan terdiam tak bisa bantah pencalonan Gibran menjadi cawapres tidak sah. Di sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, KPU diberi kesempatan khusus oleh Majelis Hakim Konstitusi untuk membantah semua dalil pemohon. Namun KPU justru hanya menggunakan kesempatan tersebut untuk membantah perihal kecurangan yang didalilkan terjadi melalui sistem informasi rekapitulasi. Sementara KPU sama sekali tidak membantah dalil kubu Anies dan Ganjar bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah karena adanya pelanggaran prosedur. KPU bungkam terkait soal dalil pencalonan Gibran tidak sah di sidang MK. Hal ini membuat kubu Anies dan Ganjar merasa di atas angin usai sidang. Pengacara Anies Mohaimin Heru Widodo mengatakan dengan tidak dibantah menunjukkan bahwa benar adanya pencalonan Gibran tidak sah dalam Pilpres. Pengacara Ganjar Mahfud Magdir Ismail juga menegaskan bahwa petitum atau gugatan mereka agar Gibran didiskualifikasi karena pencalonannya tidak sah tidak dibantah sama sekali oleh KPU RI dalam sidang hari ini. Menurutnya tindakan KPU RI ini akan membawa konsekuensi yang serius terhadap status Gibran. Terpisah, Ketua KPU RI Hashim Asy'ari tak memberikan penjelasan gamblang mengapa pihaknya tidak membawa saksi dan ahli lain berkaitan dengan dalil-dalil selain permasalahan Sirekap. Dalam gugatannya ke MK, baik Anies dan Ganjar sama-sama meminta agar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU PKPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU itu syarat usia minimum masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU RI melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu. Sementara itu, Ketua Tim Pembela Prabowo Yusril Iza Mahendra mengaku bakal membantah dalil bahwa pencalonan Gibran tidak sah karena KPU RI tidak membantahnya dalam sidang hari ini. Yusril menilai KPU RI tak membantah bukan karena mengakui dalil permohonan Anies dan Ganjar, tetapi karena KPU RI tidak ditanyakan soal itu. Ia menambahkan pihaknya juga tidak merasa dirugikan atas bungkamnya lembaga penyelenggara pemilu itu. Yusril juga berujar bahwa pihaknya akan menghadirkan ahli untuk membantah dalil terkait pencalonan Gibran yang dianggap tidak sah.